Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriliani dari kelas Zoom 2 dengan NPM 20100081. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan materi audit sistem informasi. Apa itu audit sistem informasi? Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan mampu menggunakan sumber daya secara efisien. Menurut beberapa ahli, salah satunya adalah menurut Ron Weber, bahwasannya audit sistem informasi adalah suatu upaya untuk menghimpun dan menilai berbagai bukti agar bisa menentukan apakah suatu sistem komputer mampu mengamankan data perusahaan, menjaga integritas data, dan juga mendorong perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif maupun efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada. Yang kedua, menurut Alvin Arens and James Kilowpick, bahwasannya audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan juga evaluasi untuk berbagai bukti yang ada agar bisa menentukan derajat kesesuaian antara setiap informasi dan juga kriteria yang sebelumnya sudah ditetapkan. Artinya, pelaksanaan evaluasi di dalamnya dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria tertentu agar bisa menentukan derajat performa yang sudah dicapai. Selanjutnya adalah tujuan dan lingkup audit sistem informasi dikelompokkan menjadi dua, yakni conformance atau kesesuaian, dan yang kedua adalah performance atau kinerja. Untuk kesesuaian sendiri difokuskan kepada kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan juga kepatutan. Sedangkan untuk kinerja difokuskan kepada efektivitas, efisien, dan kehandalan. Selanjutnya adalah tujuan dari audit sistem informasi. Tujuan yang pertama adalah pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia dan data harus dijaga dengan sistem pengendalian intern yang baik agar tidak ada penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kedua adalah efektivitas sistem informasi. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut sudah dirancang dengan benar, telah sesuai dengan kebutuhan user, dan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer dapat dipenuhi dengan baik. Tiga adalah efisiensi sistem. Suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang keempat adalah ketersediaan atau availability, yakni berhubungan dengan ketersediaannya dukungan atau layanan teknologi informasi. Teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara kontinu terhadap proses bisnis kegiatan perusahaan. Semakin sering terjadinya gangguan atau sistem down, maka berarti tingkat ketersediaan sistem rendah. Baik, yang kelima adalah kerahasiaan atau confidentiality. Fokusnya ialah pada proteksi terhadap informasi agar terlindungi dari akses orang-orang yang tidak berhak atau orang-orang yang tidak berwenang. Yang keenam ialah kehandalan atau reliability, berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengolahan organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Yang ketujuh adalah menjaga integritas data. Salah satu konsep dasar sistem informasi, data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Selanjutnya adalah tipe-tipe audit. Yang pertama adalah internal auditor, yakni karyawan perusahaan yang pada umumnya melaksanakan compliance, operasional, pengembangan sistem, pengawasan intern, dan kecurangan audit. Yang kedua ada external auditor, yaitu akuntan publik independen yang ditugaskan oleh perusahaan secara khusus melaksanakan audit keuangan. Yang ketiga adalah government auditor, yaitu melaksanakan pemenuhan audit atau menguji laporan perusahaan atas pengawasan yang menyangkut para pegawai pemerintahan. Dan yang terakhir adalah fraud auditor, yakni mengkhususkan dalam menyelidiki kecurangan dan bekerja secara tertutup dengan internal auditor dan pengacara.
Selanjutnya adalah jenis audit. Yang pertama adalah operational audit, yakni terkonsen pada efisiensi dan efektivitas sumber daya digunakan untuk melaksanakan tugas, meliputi kesesuaian praktik dan juga prosedur dengan peraturan. Yang kedua adalah compliance audit, yakni terkonsentrasi pada kecangkupan undang-undang, peraturan pemerintah, pengendalian dan kewajiban badan eksternal yang lain yang telah diikuti. Yang ketiga ada project management dan change control audit. Dulu dikenal sebagai suatu pengembangan sistem audit, terkonsentrasi oleh efisien dan efektivitas pada berbagai tahap pengembangan sistem siklus kehidupan yang sedang diselenggarakan. Yang keempat ada internal control audit, terkonsentrasi pada evaluasi struktur pengendalian internal. Yang kelima ada financial audit, terkonsentrasi pada kewajaran laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan, aliran kas, dan hasil kinerja perusahaan. Dan yang terakhir ada fraud audit, adalah non-recurring audit yang dilaksanakan untuk mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah sedang terjadi, telah terjadi, atau terjadi kecurangan, dan penyelesaian hal sesuai dengan pemberian tanggung jawab. Tahapan audit. Yang pertama adalah subjek audit ditentukan, identifikasi atau unit atau lokasi yang diaudit. Yang kedua ada sasaran audit, yang ketiga adalah jangkauan audit, yang keempat ada rencana pre-audit, yang kelima adalah prosedur audit dan langkah-langkah pengumpulan bukti audit. Yang keenam ada prosedur untuk evaluasi, dan yang terakhir adalah laporan hasil audit. Dari yang sudah saya jelaskan di atas, bahwasannya dapat ditarik kesimpulan terkait dengan audit sistem informasi. Bahwasannya, audit sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan, evaluasi bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait secara memadai telah dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas data, ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi yang relevan dan handal. Secara garis besar, audit sistem informasi dapat digunakan untuk melindungi aset, menjaga integritas dan ketersediaan sistem dan data, menyediakan informasi yang relevan dan handal, mencapai tujuan organisasi dengan efektif, menggunakan sumber daya yang dengan efisien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, boleh tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.